Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Hari ini kita akan belajar untuk persiapan penilaian sumatif akhir tahun atau yang dulu kita sebut dengan ujian kenaikan kelas UKK atau PAT, penilaian akhir tahun mata pelajaran PJOK untuk kelas 8 SMP atau MTS. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita mulai dari nomor 1, anak-anak. Lari ancang-ancang bergantung pada kemampuan masing-masing peserta didik. Tambah kecepatan lari sedikit demi sedikit sebelum bertumpu. Pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Gerakan tersebut merupakan lompat jangkit pada tahapan A. Awalan atau ancang-ancang, B. Tolakan atau tumpuan, C. Sikap badan di udara, D. Sikap mendarat. Jawaban soal nomor 1 adalah A. Penjelasan jawabannya, lari ancang-ancang bergantung pada kemampuan masing-masing peserta didik. Tambah kecepatan lari sedikit demi sedikit sebelum bertumpu. Pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Gerakan tersebut merupakan lompat jangkit pada tahapan awalan atau ancang-ancang. Jadi lari, kecepatannya sedikit demi sedikit kita tambah sampai maksimal sebelum bertumpu. Jadi jawabannya adalah A. Awalan atau ancang-ancang. Nomor 2, ayunkan paha kaki ke posisi horizontal. Pertahankan ayunan paha atau kaki tersebut. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan gerakan. Bertolak ke depan dan ke atas dengan sudut tolakan 45 derajat. Gerakan tersebut merupakan lompat jangkit pada tahapan A. Awalan atau ancang-ancang, B. Tolakan atau tumpuan, C. Sikap badan di udara, D. Sikap mendarat. Jawaban nomor 2 adalah B. Penjelasan jawabannya adalah ayunkan paha kaki ke posisi horizontal, pertahankan ayunan paha atau kaki tersebut, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan gerakan. Bertolak ke depan dan ke atas dengan sudut 45 derajat. Gerakan tersebut merupakan lompat jangkit pada tahapan tolakan atau tumpuan. Ya, jadi jawabannya adalah B, tolakan atau tumpuan. Jadi ini ketika kita menumpu dengan kaki yang terkuat, kemudian kita tolak ke atas dengan sudut 45 derajat ini tadi. Ya, sehingga menghasilkan lompatan yang maksimal parabola ke atas kemudian menjauh sampai mendarat. Oke, jawabannya adalah B, tolakatan atau tumpuan. Nomor 3, titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Kaki tidak kaku dan tegang, tetapi rileks. Sendi lutut harus siap menekuk pada saat yang tepat. Gerakan ini memerlukan waktu yang tepat atau timing yang tepat. Gerakan tersebut merupakan lompat jangkit pada tahapan A. Awalan atau ancang-ancang, B. Tolakan atau tumpuan, C. Sikap badan di udara, D. Sikap mendarat. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Penjelasannya, titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Kaki tidak kaku dan tegang, tetapi rileks. Sendi lutut harus siap menekuk pada saat yang tepat. Gerakan ini memerlukan waktu yang tepat atau melakukan timing yang tepat. Gerakan tersebut merupakan lompat jangkit pada tahapan sikap badan di udara. Ya, di sini dari keterangan ini ya, jawabannya adalah C. Sikap badan di udara. Kenapa seperti itu? Di sini dikatakan titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Nah, kaki tidak kaku dan tegang, tapi rileks, sendi lutut harus siap menekuk. Jadi kini kita berada di udara, yang mana di dalam udara itu kita harus rileks, ya, kakinya siap untuk mendarat atau siap menekuk. Nah,
kaki harus dilemparkan ke depan supaya nanti jaraknya yang kita dapat semakin jauh. Dan tangan harus siap ke depan. Ya, gerakannya ke depan kenapa? Karena kalau nanti tangannya di belakang, maka yang terjadi ketika mendarat kaki di depan, kemudian tangannya akan menjaga titik badan. Akhirnya jaraknya semakin sempit atau semakin pendek. Ya, karena diukurnya adalah gerakan kaki atau tubuh kita yang paling mendekati garis awal. Nah, jadi merugikan kita kalau tangan kita menyentuh pasir. Ya, itu jadi jawabannya adalah sikap badan di udara. C, nomor 3. Nomor 4. Kaki digerakkan secara aktif agar membantu menaikkan badan dan menjaga keseimbangan berat badan sedikit di depan titik tumpuan. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan A. Tolakan ke depan, B. Tolakan ke atas, C. Tolakan ke atas depan, D. Tolakan yang maksimal. Ini ketika kita mau menolak ya. Nah, sini pertanyaannya adalah kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan tadi berguna untuk membantu kekuatan pada waktu apa? Ya, jawabannya adalah C, nomor 4. Penjelasannya, kaki digerakkan secara aktif agar membantu menaikkan badan dan menjaga keseimbangan berat badan sedikit di depan titik tumpuan. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan tolakan ke atas depan. Ya, benar sekali. Jadi ini ketika kita melakukan tolakan. Jawabannya adalah C, melakukan tolakan atas depan. Jadi ketika kita lari, kemudian awalan maksimal, kemudian kita tolak ke depan. Ya, seperti itu garisnya ya. Ya, oke. Seperti itu jawaban nomor 4 adalah C. Lanjut nomor 5. Cara mendarat yang benar dalam lompat jangkit adalah A. Kaki diluruskan, B. Kaki dilipat ke depan, C. Lutut dibengkokkan dan kaki dilipat, D. Kaki diancungkan ke depan. Oke, kita cari jawaban yang paling benar apa adalah nomor 5 adalah D. Penjelasannya, cara mendarat yang benar dalam lompat jangkit adalah kaki diacungkan ke depan. Ya, jadi dilemparkan ke depan. Diluruskan, kaki dilipat ke depan, lutut dibengkokkan. Nah, ini salah ya. Jadi yang benar adalah kaki diacungkan ke depan. Jadi dilempar ke depan, ya, kemudian baru ketika mendarat, kaki ditekuk. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nomor selanjutnya nomor 6. Suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya merupakan A. Keselamatan lalu lintas, B. Tertib berlalu lintas, C. Taat berlalu lintas, D. Hakikat berlalu lintas. Oke, nomor 6 jawabannya adalah A. Penjelasannya, suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya merupakan keselamatan lalu lintas. Jadi, jawabannya adalah A. Keselamatan lalu lintas ini program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Nomor 7. Kecelakaan di jalan raya bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi jalan yang tidak baik, kendaraan yang tidak layak jalan, dan A. Cuaca yang berubah-ubah, B. Kelalaian manusia, C. Pengendara ugal-ugalan, D. Ban kendaraan yang gundul. Jawaban nomor 7 adalah B. Penjelasannya, kecelakaan di jalan raya bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi jalan raya yang tidak stabil, kendaraan yang tidak layak jalan, dan kelalaian manusia. Jadi jawabannya adalah B. Kelalaian manusia ini yang paling banyak terjadi ketika terjadi kecelakaan, ya, human error. Ya, itu. Kita harus berhati-hati. Nomor 8. Keselamatan berlalu lintas bertujuan untuk titik-titik lalu lintas di jalan raya. A. Mencegah kecelakaan, B. Menghindari kecelakaan, C. Menurunkan korban, D. Mengurangi kecelakaan. Sepertinya jawabannya jelas ya di sini. Adalah nomor 8 C. Penjelasannya, keselamatan berlalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban. Lalu lintas ini bukan menurunkan korban ya.
tapi mempersedikit korban. Ya, menurunkan korban, bukan menurunkan korban, tapi mempersedikit korban kecelakaan di jalan raya, gitu ya. Jadi untuk mengurangi kecelakaan. Jadi menurunkan atau mengurangi korban kecelakaan di jalan raya ya. Jawabannya adalah C. Nomor 9. Suatu tempat yang penuh dengan kendaraan bermotor yang saling berpacu untuk mencapai tempat tujuan masing-masing disebut A. Jalan untuk pejalan kaki, B. Tempat penyeberangan, C. Tempat parkir, D. Jalan raya. Nomor 9 ini juga sudah jelas ya jawabannya. Nomor 9 jawabannya adalah D. Suatu tempat yang penuh dengan kendaraan bermotor yang saling berpacu untuk mencapai tempat tujuan masing-masing disebut dengan jalan raya. Ya, ini jelas sekali jawabannya jalan raya, mudah ya teman-teman. Lanjut kita nomor 10. Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Disebut A. Pelanggaran akibat manusia, B. Pelanggaran pengemudi, C. Pelanggaran berkendaraan, D. Pelanggaran lalu lintas. Nomor 10 jawabannya nomor 10 ini ya teman-teman. Kita edit. Nomor 10 jawabannya adalah D. Penjelasannya, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain disebut dengan pelanggaran berlalu lintas. Ya, jawabannya adalah D. Pelanggaran berlalu lintas atau pelanggaran lalu lintas. Jadi kita harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Next. Nomor 11, terhindar dari kecelakaan lalu lintas merupakan manfaat yang diperoleh bagi A. Pengguna jalan raya, B. Orang lain, C. Diri sendiri, D. Pejalan kaki. Apa ini? Nomor 11, jawabannya C. Penjelasannya, terhindar dari kecelakaan lalu lintas merupakan manfaat yang diperoleh bagi, ini kok jawabannya ini C, diri sendiri ya. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas merupakan manfaat yang diperoleh bagi, ini yang paling benar menurut saya, jawabannya adalah A ya, pengguna jalan raya. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas merupakan manfaat yang diperoleh bagi bukan hanya diri sendiri, tapi juga pengguna jalan raya yang lain. Ya, menurut kalian jawaban yang paling benar mana? Nah, karena di sini jawaban admin di sini adalah C. Oke lah, kita jawab sesuai eh, pemikiran atau kesadaran masing-masing. Kalau saya memilih A ya, tidak apa-apa. Beda, tapi kita kaji nanti. Lanjut nomor 12. Salah satu hal yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya adalah A. Gangguan penglihatan, B. Kurang konsentrasi, C. Gangguan cuaca, D. Kerusakan jalan. Ini dapat menghilangkan kesadaran ya. Salah satu jawabannya nomor 12 adalah B, teman-teman. Penjelasan jawabannya, salah satu hal yang dapat menghilangkan kesadaran seorang pengemudi yang sedang mengendarai kendaraan yaitu kurang konsentrasi. Ya, ini salah satunya yang membuat kita hilang kesadaran ya. Kenapa kurang konsentrasi? Karena apa? Kita saat itu melamun. Ya, satu saat itu kita memakai headset, mendengarkan musik. Ya, jadi kita kurang konsentrasi, hilang kesadarannya. Dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang itu ya, atau human error. Jadi jawabannya adalah B, kurang konsentrasi. Nomor 13, faktor yang paling dominan dalam kecelakaan berlalu lintas diakibatkan oleh A. Manusia, B. Kendaraan, C. Jalan, D. Cuaca. Nah, menurut kalian jawaban yang paling benar mana di antara 4 jawaban ini? Jawaban nomor 13 yaitu A.
faktor yang paling dominan adalah manusia. Benar sekali teman-teman, manusia itu paling banyak mengakibatkan kecelakaan karena ya itu tadi human error. Kita tidak hati-hati, kita tidak konsentrasi, kita tidak fokus dengan jalan dan kita mungkin di situ makanya kalau kita mau berkendaraan kita harus tenang dulu. Ya, fokus. Kalau masih belum tenang, masih belum fokus, badan tidak sehat, jangan berkendara ya. Nanti akan mengakibatkan kecelakaan. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Upaya penangkalan di dalam penanggulangi kecelakaan lalu lintas pada dasarnya meliputi perekayasaan berbagai bidang yang berkaitan dengan masalah transportasi yang dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antar instansi terkait merupakan metode A. Preventif, B. Preemptif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif. Ya, ini salah satu pencegahan. Jawabannya apa? Nomor 14 jawabannya B. Upaya penangkalan di dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada dasarnya meliputi perekayasaan berbagai bidang yang berkaitan dengan masalah transportasi yang dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antar instansi terkait merupakan metode preemptif. Apa ini preemptif ya? Kita coba cari di Google dulu, teman-teman. Apakah preemptif itu? Tuh, preemptif. Preemptif. Oke, preemptif. Ini kayaknya preemptif. Preemptif ini nggak ada ya. Preemptif. Nah, preemptif itu menurut polisi ya, polisi melakukan tindakan preemptif yaitu melaksanakan tugas dengan mengedepankan himbauan atau pendekatan kepada masyarakat. Ya, benar sekali. Ada ya di sini. Jadi preemptif itu eh, melaksanakan tugas dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat. Nah, jadi ini untuk salah satu cara untuk menanggulangi kecelakaan. Jadi jawabannya ini benar ya. B ya. Di sini rekayasa di bidang yang berkaitan dengan masalah transportasi yang dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antar instansi. Ya, merupakan metode preemptif. Jadi ini preemptif ini metode yang dilaksanakan dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat. Ini juga termasuk dalam kategori preventif ya, mencegah sebelum terjadinya sesuatu hal. Tapi di sini metodenya dengan preemptif. Jawaban nomor 14 adalah B. Luar biasa ini. Kita menambah pengetahuan. Nomor 15. Mana nomor 15 ini? Oke. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak A. 1 juta rupiah, B. 2 juta rupiah, C. 3 juta rupiah, D. 5 juta rupiah. Kita langsung saja, jawaban nomor 15 adalah A. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki SIM, surat izin mengemudi, maka di situ kena pasal 77 ayat 1 dipidana dengan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah A. Nah, baik teman-teman. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu tadi adalah materi penilaian sumatif akhir tahun ya, bab lompat jangkit dan ini berkendara berlalu lintas kecelakaan di jalan raya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.